Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yudhoyo Saputra dari Prodi Kesehatan Sosial NIM 036 akan menjelaskan tentang inflasi yang ada di Indonesia dan global. Sebelum itu, ada yang tahu nggak inflasi itu apa? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja itu tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang yang lainnya. Nah, dalam 7 bulan terakhir, bagaimana sih tren inflasi di Indonesia itu? Pada tahun 2023, di bulan September mengalami penurunan. Angkanya 2,28 seperti di sini, dan mulai ada kenaikan itu di bulan Februari hingga di bulan Maret itu sudah naik. Lalu inflasi di Provinsi Jawa Timur itu bagaimana sih? Inflasi di Jawa Timur itu dalam data BPS Jatim itu menyebutkan pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year ya sebesar 3,04% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,61. Nah, inflasi tertinggi ini secara besar terjadi di Kabupaten Sumeneb, angkanya 4,68% dengan IHK sebesar 109,11 ya 11, dan terendah ada di Jember itu sebesar 2,53% dengan IHK sebesar 106,37. Kepala BPS yang namanya Pak Zulkifli itu mengatakan inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh indeks kelompok pengeluaran. Tadi kan sudah dibahas inflasi di Provinsi Jawa Timur. Sekarang bagaimana inflasi di Indonesia secara menyeluruh? Sejak awal tahun, angka inflasi di Indonesia cenderung meningkat. Tren inflasi di Indonesia sejak awal tahun 2024 ini berbeda dengan kondisi tahun 2023. Inflasi di awal tahun 2023 dimulai dengan tingkat yang relatif tinggi, tetapi bisa dikendalikan sejak awal bulan ketiga atau bulan Maret. Bahkan inflasi di bulan puasa dan Ramadan atau Lebaran 2023 yang biasanya cenderung tinggi karena konsumsi yang meningkat justru bisa lebih rendah dibandingkan awal tahun. Tercatat pada tahun 2023 2,61% secara tahunan. Angka ini adalah yang terendah dalam 2 dekade berakhir di luar periode pandemi COVID-19. Rendahnya ini tahun 2023 disebabkan oleh efek basic effect harga yang sudah tinggi pada tahun 2022 seiring adanya kenaikan bahan bakar minyak dan lonjakan harga komoditas di global. Tadi sudah dibahas mengenai inflasi di Provinsi Jawa Timur dan di negara Indonesia. Sekarang bagaimana sih inflasi secara global? Dalam data Dana Moneter Indonesia atau IMF dalam update mengenai outlook perekonomian dunia edisi Januari 2024 menyatakan inflasi global diperkirakan akan turun dari 6,8% pada tahun 2023 menjadi 5,8% dari 2024 dan menjadi 4,4% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global tengah melambat. Sekitar 80% perekonomian dunia diperkirakan akan mengalami penurunan inflasi utama tahunannya. Terutama pada inflasi ini penyebabnya karena berbeda-beda setiap negara. Secara umum, hal itu dipengaruhi oleh angka inflasi yang inti yang lebih rendah
akibat kebijakan moneter yang diputuskan oleh negara. Nah, tadi sudah kita bahas inflasi di tingkat provinsi Jawa Timur, di tingkat negara Indonesia, hingga di global. Nah, sekarang ada pertanyaan, lalu apa tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia mengenai inflasi? Bagi Indonesia, menurunkan tingkat inflasi saat ini merupakan tantangan yang tidak mudah. Hal ini bukan tanpa alasan. Beras sebagai komoditas yang mempunyai andil besar menyumbang inflasi, harganya masih cenderung naik. Harga beras sulit kembali meningkat yang lebih rendah. Sesuai harga dengan barang eceran yang tetap ditentukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, perlu komitmen dan prioritas kebijakan untuk menstabilkan harga beras. Salah satunya yang dapat dilakukan menurut IMF adalah mengintensifkan reformasi peningkatan pasokan. Namun, tidak mudah untuk membutuhkan waktu menurunkan inflasi ini, dan jangka waktunya sangat panjang. Seringkali kebijakan jangka pendek seperti kebijakan impor beras yang diambil oleh pemerintah untuk segera menurunkan harga dan mengatasi kelangkaan beras. Jika inflasi tidak dikendalikan, daya beli masyarakat dan semuanya akan semakin menurun. Akan banyak masyarakat yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Hal itu pada akhirnya akan membebani keuangan negara karena anggaran perlindungan sosial tidak bisa meningkat dan semakin membengkak. Bagaimana? Terima kasih atas perhatiannya. Saya nantikan saja di channel YouTube saya, subrek yang di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.